Aku berjalan ke kantin dan menelan ludah. Satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna, salah satu cewek paling aneh di sekolah. Dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu. Tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Maksudku, seberapa burukkah hal itu? Ya, kata-kata terakhir yang terkenal. Itu buruk. Aku duduk sambil tersenyum, tapi dia hanya memelototiku dan bergumam. Lanjutkan, lemparkan aku ejekan paling parahmu. Aku bingung dan berkata, oh tidak, aku cuma mau duduk di sini dan menyapa. Kamu tidak apa-apa? Tiba-tiba, Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja dan dia harus menemui terapi setiap hari. Kemudian dia menunjukkan kepadaku semua pil yang harus dia minum dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah. Aku kaget. Kewalahan dengan TMI, aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata, kita berteman sekarang ya kan? Aku belum pernah punya teman seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku. Wow, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya. Maksudku, paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi, itu akan baik-baik saja. Namun, penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku. 3 hari kemudian, aku terlambat pulang dari perpustakaan. Jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju. Ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik. Dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan. Oh hei teman sekamar, katanya sambil tersenyum lebar. Apa? Ini gila. Teman sekamar? Apa maksudmu? Dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian. Dan karena aku punya kamar ganda, dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku. Menurutku ini tidak terlalu buruk. Maksudku, aku juga terkadang merasa kesepian. Jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam. Dan sejujurnya, senang rasanya punya teman sekamar. Kami menjadi cukup dekat dan beberapa malam kemudian, kami menonton film malam hari. Joanna menoleh ke arahku dan berkata, Carrie, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Oh, tidak. Pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa. Bagaimana cewek ini mengatasinya? Tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata, aku suka seseorang. Namanya Mitch. Ya ampun, aku tahu persis siapa yang dia bicarakan. Joanna, dia cowok brengsek. Dia benar-benar seorang buaya. Kamu terlalu baik untuknya. Setidaknya, itulah yang ku bilang. Tapi yang ku maksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer. Dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna. Joanna tidak menerimanya dengan baik. Kamu cemburu kan? Aku yakin kamu juga suka padanya. Ya, aku yang pertama kali bilang jadi dia milikku. Terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch. Aku bukan cewek seperti itu. Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya. Aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film. Untuk sesaat, rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya. Dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu. Sedikit yang aku tahu, ini hanyalah permulaan. Seminggu kemudian, aku mendapat kejutan besar. Joanna dan Mitch mulai pacaran. Aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu. Aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi. Dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya. Aku kan sudah bilang, katanya sambil tertawa. Wow, sombong, tapi oke. Aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah wanita yang menepati janjinya. Tapi aku khawatir dia akan terluka. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua. Mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan. Pada hari Valentine, dia mengirim 100 balon ke asrama kami. Dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya. Mungkinkah dia sudah berlebihan? Itu bahkan tidak romantis. Tapi Joanna terpesona. Itu menyakitkan untuk dilihat. Tapi
Tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch. Dia segera menjawab, semuanya baik-baik saja. Kenapa? Jadi, aku menceritakan padanya apa yang kulihat. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu. Jelas sekali dia tidak mempercayaiku. Ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia bangkit dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Segalanya menjadi canggung setelah itu. Dia mengabaikanku di asrama, mengabaikanku di kelas, dan tidak membalas SMS-ku. Dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Joanna marah besar. Dia mulai berteriak. Apa masalahmu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bahagia dan seseorang mencintaiku. Dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku. Dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bukan salahku kamu jomblo, Carrie. Mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar, seseorang akan menyukaimu kembali. Aku tidak percaya padanya. Aku ingin berteriak. Dia yang terburuk. Dan keesokan paginya, keadaan menjadi lebih parah. Aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai. Ketika tiba-tiba, Joanna masuk dan menangis. Orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat itulah darahku menjadi dingin. Dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekan pacarnya, dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami. Dan kemudian aku mendengar suaraku. Aku menoleh, dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami. Tentu saja, dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat. Bahkan teman-temanku pun terlihat kaget. Dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua, tidak berguna. Dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka. Aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong, dan dia cuma sedang marah. Tapi semua orang menatapku dengan kaget. Sepertinya mereka mempercayainya. Aku tercengang. Kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku. Itu adalah tangkapan layar teks dariku, tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster. Suatu kali, Joanna mengirim pesan kepadaku, mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada. Dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri. Dan ada pesan di mana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna, yang juga ketua kelas kami, pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus. Dan aku berkata, apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? Bukan hanya selingkuh dengan pria beristri, tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis. Menurutku, dia tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, Joanna telah memotong kalimat terakhir itu. Dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut. Ngomong-ngomong, aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada. Aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna, namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku. Tapi bukan itu saja. Soalnya, Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah. Sepanjang sisa hari itu, orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam. Lalu saat makan siang, aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku. Dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana. Aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku. Dan kemudian cewek paling populer, Amy, mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini dan aku bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku, jadi aku bergegas kembali ke asramaku. Tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama. Dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu 1 minggu untuk keluar dari asrama. Aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat. Lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya. Jadi aku mengiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya. Ya ampun, dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku. Ini keterlaluan. Aku pergi mencari Joanna. Aku sangat marah. Dia menghancurkan hidupku. Ketika aku sampai di kelas, aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap, tanpa diedit. Tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris, dan semua orang menghiburnya.
Dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku. Cukup, beraninya kamu. Aku berteriak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi. Dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku. Aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong. Aku kehilangan teman-temanku, asramaku, reputasiku, dan harga diriku. Semua karena ular itu. Aku masih tidak tahu apa kesalahanku. Semakin aku mencoba memahaminya, semakin banyak orang yang membela Joanna. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Akhirnya aku mengabaikan mereka semua, keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada. Untungnya, aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikkan kata-kataku. Mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain, aku belajar untuk tidak mendengarkannya. Dan sekitar 4 bulan kemudian, aku mendapat email dari Joanna. Aku terkejut. Dia berkata, Carrie, aku minta maaf, kamu benar selama ini. Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu. Mohon maafkan aku mohon. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan mengaku kepada semua orang. Tolong, ayo kita berteman lagi. Aku merindukanmu. Hah? Tidak mau walau dalam 1.000.000 tahun. Aku langsung menghapus email itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Dia telah menghancurkan hidupku dan aku sudah muak dengan racun itu. Selamat jalan. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing dan kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi. Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja, tolong. Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. "Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini." Aku merengut. "Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun." Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa kuputuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak.
Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia, setiap pagi, siang dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. Papi, aku pulang. Papi? Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. Hei, papi, makan ini. Papi ini, papi itu. Papi, papi, papi. Aku sangat muak dengan kata papi. Sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa. Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya, Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda." "Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya, tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara? Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku." "Damai? Apa dia serius?" "Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. "Papi, kau nakal sekali." "Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini." Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang.
Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti. Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku. Kumohon, tinggallah denganku selamanya. Kupasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Josh sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Josh selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak. Aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku. Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Josh si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Josh muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh. Saat sebuah mobil muncul dan tentu saja. Josh adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan, tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya.
Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata papi. Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Josh, ya, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan. Aku sedang keluar jogging sore dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. Itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. Mansion itu tampak megah, bukan? Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. Tapi lebih baik kau menjauh darinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, "Oh, kau bukan warga di sini ya?" Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orang tuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tanteku. Kalau begitu sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. Gosipnya, dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu? Aku bertanya padanya, jadi di mana dia sekarang? Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu, dan rumah itu ditinggalkan sejak itu. Wanita itu menjawab, "Baiklah, ini sangat menakutkan. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya. Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA, tapi juga seorang blogger cerita detektif yang antusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil. Oh ya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding. Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai 2, seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin wanita tua itu bilang tempat itu terbengkalai ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. Kak! Hampir saja copot jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan kulihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian kusadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu, dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat, dan esok harinya aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku? Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru, tapi dia terus menolak. Ya sudah. Jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu kulihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, kusadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram.
Aku menutup mata, menahan napas, dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lampu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya? Orang yang kulihat memainkan biola? Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah, lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai 2, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama. Tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lord of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku. Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali, karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini, wajah gadis itu tampak putih pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni 3 anak tangga sekaligus. Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh pundakku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. Ah, ah! Aku berteriak sekuat tenaga, tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merenggut padaku dan berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini?" Aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemeteran. Kemudian pemuda itu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan." Kemudian dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Apa kau ini hantu atau apa? Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, "Tempat yang cukup menyeramkan ya kan?" Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, "Iya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor," tambahku. Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor. Aku menatap kebingungan, lalu dia tertawa dan berkata, "Iya, kami membuat film. Maksudku, akan kusewa tempat ini untuk membuat film horor." Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah, ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena, dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, "Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan." Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kru filmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup, jadi dia tertawa dan berkata, "Michael sedang banyak tekanan, jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan?" Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomornya.
Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui, aku agak naksir padanya. Dia itu sangat tampan. Kuperiksa terus ponselku, tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat, dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Ih, mungkin dia akan menciumku? Aku sangat gugup, tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahku. Dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, kudapati diriku berada di dalam semacam gudang, dengan tangan dan kaki terikat, dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Kuintip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kemudian Jack berkata, dengar, aku tak akan menyakitimu, aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka. Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana. 2 tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah. Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan, tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri. Dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya, dia pria yang baik. Dan kuharap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess?
Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, "Dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu." Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blok mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal, tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman, tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi, tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu, ada cewek bernama Sally di kelas Bryce. Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi, ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian, pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku, termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun, tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas, lalu menjawab, maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya,
Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari, untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie, bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Maddie? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Maddie kaya,
Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Hah! Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Hah! Tidak bisa percaya kalau Maddie menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Semua ini terjadi karena adanya gelombang baru COVID-19. Pihak berwenang memberlakukan lockdown secara nasional yang diperkirakan akan berlangsung selama 2 minggu. Lockdown akan dimulai pada tengah malam. Oh tidak, aku harus kembali ke asramaku. Lagi pula kita tidak perlu membuang waktu lagi untuk membicarakan si brengsek ini. Aku buru-buru mengambil barang-barangku. Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku akan kembali sebentar lagi. Stephen pergi untuk membukakan pintu, sementara aku tidak punya pilihan selain menunggunya. Astaga, situasi pandemi ini sungguh mengkhawatirkan, dan aku sudah tidak berminat untuk mendengar kabar buruk lagi. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar suara siapapun yang berdiri di luar pintu. Hei, bisakah aku menetap di sini sebentar? Tentu, tapi segera selesaikan hidupmu, ya? Gabe? Gabe menoleh ke arahku. Matanya melebar ketika dia menyadari siapa aku dan dia dengan canggung memalingkan muka dariku. Jadi kalian berdua saling kenal? Stephen memandang kami, bingung. Terjadi keheningan yang canggung di antara kami bertiga sebelum dia melanjutkan. Jadi, Janet, ini Gabe. Dia temanku dari tim hoki kampus. Gabe, ini Janet, teman baikku sewaktu SMA. Astaga, ini telah mencapai tingkat ketidaknyamanan yang baru. Gabe kemudian berdeham. Jadi, di mana aku tidur, Stevie? Lalu dia langsung menuju kamar tidur yang ditunjuk Stephen sambil menguap. Mengatakan dia mau tidur dulu. Stephen tertawa dan menoleh ke arahku sambil berkata, dia selalu seperti itu. Kami cukup dekat saat kuliah. Dia kadang-kadang datang dan menginap. Aku tergagap. Stephen, itu orang yang baru saja kuceritakan padamu. Orang yang membuatku takut.
Stephen menatapku heran, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku sedang tidak mood untuk ini. Menurutku lebih baik aku pergi. Dan tepat ketika aku berpikir keadaan tidak akan menjadi lebih buruk, sebuah panggilan telepon datang. Saat melihatku panik, saat menerima telepon, Stephen pasti merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya padaku begitu aku menutup telepon. Apa semuanya baik-baik saja? Itu teman sekamarku. Dia baru saja memberitahuku bahwa ada kasus positif di asrama kami. Aku tidak bisa kembali sampai karantina selesai. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Semua barang-barangku ada di kamar asramaku, dan aku tidak bisa berkendara pulang ke kampung halamanku. Rasanya seperti 1 abad. Aku tidak akan bisa pergi kemanapun sebelum lockdown selesai. Dan menginap di beberapa hotel selama 2 minggu tentunya bukanlah pilihan yang cerdas. Janet, kamu bisa tinggal di sini. Stephen dengan lembut tersenyum padaku. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Aku bisa menyiapkan sofa untukmu, jadi kamu tidak perlu tidur di kamarku. Oh, dia ingat aku punya sedikit klaustrofobia dan merasa tidak nyaman di kamar kecil. Aku hendak membalas, tapi dia menghentikanku. Lalu segera berjalan menuju sofa dan mulai menatanya kembali. Ini lucu, dan aku merasa tersentuh. Sepertinya aku tinggal di sini untuk karantina. Maksudku, ini akan baik-baik saja, tapi Gabe juga ada di sini. Dunia yang kecil, dan betapa canggungnya situasi yang aku alami. Tapi pilihan apa yang aku punya? Malam pertama, Stephen tinggal di ruang tamu bersamaku dan kami banyak mengobrol. Apa kamu pernah berharap kita kembali ke masa SMA? Segalanya tampak lebih sederhana, ya kan? Kadang-kadang, itu membantu karena saat itu aku memiliki pacar yang paling manis. Apa kamu ingat saat kamu meminta tim pemandu sorak melakukan rutinitas khusus untuk ulang tahunku? Ini adalah hal paling lucu yang pernah dilakukan seseorang untukku. Stephen menyeringai. Baiklah, aku sudah mencobanya. Kita sangat bahagia saat itu. Lalu kuliah menghalanginya. Hei, tidak semuanya buruk. Kita masih berteman baik. Stephen balas tersenyum lembut. Benar sekali. Senang rasanya melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan bersama Stephen. Dia dulunya adalah pacar yang manis dan penuh perhatian. Dan dia tetaplah cowok yang seperti itu. Apapun yang terjadi, berada di dekatnya membuatku merasa aman. Kami terus ngobrol sampai subuh. Lalu tertidur. Beberapa saat kemudian di pagi hari, aku terbangun karena suara pintu lemari es dibanting. Melalui mata kabur, aku mengetahui bahwa itu adalah Gabe. Dia memelototiku sebelum dia bergegas kembali ke kamarnya. Kenapa dia begitu membenciku? Lalu aku melihat dia meninggalkan pancake di atas meja. Oh, ini pasti untuk Stephen. Jadi aku membawanya ke dia. Dia sedang memakannya saat Gabe muncul kembali. Hei Gabe, terima kasih untuk pancake-nya. Gabe mendengus. Ya. Lalu menatapku dengan pandangan kotor sebelum dia pergi lagi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Gabe, tapi ini tidak mudah ketika aku terjebak di apartemen kecil bersamanya. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku membaca buku atau mendengarkan musik. Ya, kami punya sejarah yang baru saja kuceritakan pada Stephen sesaat sebelum Gabe membunyikan bel pintu. Kami berkencan selama sebulan. Semuanya baik-baik saja dan aku mulai sangat menyukainya. Dan wah, dia menghilang. Janet ghosting. Aku masih merasa sedih dan belum mau menghadapi semua ini. Apa alam semesta mengatur situasi karantina yang tidak nyata ini sehingga aku bisa mengatasi makhluk hantu ini? Lalu setelah itu, saat Stephen sedang mandi, Gabe berjalan ke arahku dan memberikanku sebatang permen. Aku meletakkan bukuku dan mengambilnya darinya. Tapi hanya karena aku tidak ingin bersikap kasar, lalu dia dengan canggung bertengger di tepi sofa dan berkata, ada apa denganmu dan Stephen? Hal ini membuatku jengkel, jadi aku berkata, itu bukan urusanmu. Mungkin saja, aku sudah tahu ada sesuatu yang terjadi saat aku masuk. Lalu sebelum aku bisa menjawab, dia melanjutkan. Baik, masuk akal kalau gadis sepertimu akan jatuh cinta pada playboy. Stephen adalah cowok yang baik, dia membiarkanmu tinggal di sini ya kan? Jadi mungkin kamu harus berpikir 2 kali sebelum menjelek-jelekannya di masa depan. Gabe mengambil permen itu dariku, lalu berdiri. Pipinya menggembung karena marah dan dia tampak seperti akan meledak. Saat itulah Stephen muncul dan mencoba meredakan situasi. Dia mengajak Gabe keluar ruangan, tapi setelah itu aku terlalu marah untuk membaca. Jadi aku duduk di sana sambil memikirkan banyak hal dan merasa lebih jengkel dari sebelumnya. Makan malam itu sangat canggung. Kami semua duduk mengelilingi meja dalam keheningan yang mematikan dan Gabe serta aku menghindari kontak mata.
Aku merasa tidak enak karena Stephen terjebak di tengah situasi ini. Dia tidak pantas menerima ini. Saat aku sedang cuci piring, Gabe berkata kepada Stephen, "Bisakah kamu memberi kami ruang? Aku perlu berbicara dengan Janet secara pribadi." Stephen pergi ke kamar tidurnya, lalu Gabe menunggu sampai aku selesai, lalu mengajakku pergi ke balkon bersamanya. "Lihat Janet, kamu cerdas, cantik, dan sangat mandiri. Aku jatuh cinta padamu tepat pada kencan pertama." Iya, semoga berhasil membodohiku sekali lagi. Aku sudah melupakannya. Melihat aku tidak menganggapnya serius, Gabe melanjutkan, "Aku benar-benar serius. Itu sebabnya kamu benar-benar di luar jangkauanku. Aku terlalu pengecut untuk memberitahumu hal ini. Jadi aku memutuskan lebih baik menghilang saja dan membiarkanmu melupakanku." Apa? Apa dia serius? Aku tidak menyangka dia berpikiran seperti itu. Dia meminta maaf atas perbuatannya dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku memaafkannya. Oke, jadi mungkin Gabe tidak seburuk itu. Dia hanya merasa tidak aman. Ini menyebalkan karena kami melakukannya dengan sangat baik. Setelah percakapan kami, rasa canggungku berkurang saat berada di dekat Gabe. Dia mulai melakukan hal-hal lucu untukku, seperti meninggalkan makanan ringan dengan catatan kecil yang berisi coretan-coretan lucu di bantalku, membawakanku jus, dan menunjukkan meme-meme lucu di ponselnya. Maksudku, ini tidak menggantikan apa yang dia lakukan. Tapi, kami dikurung di ruang kecil bersama-sama, jadi kesopanan tidak ada salahnya, bukan? Tapi kemudian Stephen mulai bersikap aneh. Setiap kali Gabe melakukan sesuatu yang baik, Steve akan mengomel, mendengus, dan pada beberapa kesempatan menggumamkan komentar kasar seperti, "Dari hantu menjadi penguntit. Bagus." Kenapa dia menjadi seperti ini? Hei, jangan bilang kalau dia cemburu pada Gabe. Hebat, melempar minyak ke api. Lalu pada suatu makan siang, Gabe membuatkan kami sup bawang Prancis. Saat dia memberikannya kepadaku, Stephen menggelengkan kepalanya dan tertawa berkata, "Itu bau. Ini adalah upaya yang buruk untuk membuat Janet terkesan. FYI, dia benci bawang." "Apa maksudmu? Aku tidak mencoba membuat siapapun terkesan." "Ayolah, aku tahu kamu masih memiliki perasaan terhadap Janet, tapi kamu bukan tandingannya." Aku memperhatikan mereka dengan wajah datar, karena aku tidak dapat memproses apa yang sedang terjadi. Lalu Stephen menoleh padaku, dengan berani berkata, "Janet, banyak hal telah terjadi dan berubah, tapi ada satu hal yang masih kokoh. Itulah perasaanku padamu. Jangan buang waktumu dengan anak ini." Wow, aku duduk di sana dengan bingung. Apa itu? Dan bukankah Stephen terlalu jahat? Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah kulihat sebelumnya dan aku tidak menyukainya. "Stevie, apa ini? Kukira kita sahabat." "Ya, santai saja. Dengar, kita berdua menyukai Janet, jadi dia hanya perlu memutuskan siapa yang dia inginkan. Jadi, siapa pemenangnya?" OMG, ini persis seperti situasi Twilight Saga. Aku harus memilih antara dua pria yang sangat berbeda. Aku membencinya, baik situasi ini maupun seri itu. Dan sejujurnya, aku tidak menyukai sikap mereka yang tidak dewasa sekarang. Beraninya kalian berdua menciptakan seluruh dilema ini sendirian dan menempatkan aku di tengah-tengahnya. Aku tidak memilih kalian berdua, oke? Kalian berdua punya kesempatan bersamaku dan kalian berdua meninggalkanku. Aku ingin tetap berteman, tapi cuma itu saja. Aku bergegas pergi, berpikir ini akan menjadi akhir dari segalanya. Oh, betapa salahnya aku. Suatu kali aku sedang menonton film sendirian dan bangun untuk pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali, mereka berdua sedang duduk di sofa, saling berdebat tentang siapa yang harus tinggal dan duduk bersamaku. Karena muak aku berteriak, "Maukah kalian berdua berhenti? Kamu meninggalkanku untuk kuliah, dan kamu atas rasa tidak amanmu sendiri. Dan salah satu dari kalian bertingkah seperti pria dewasa. Aku ingin pacar yang bisa kuandalkan, dan yang pasti tidak ada di antara kalian. Sejauh yang aku ketahui, perasaan romantis apapun yang aku miliki terhadap kalian berdua sudah berlalu dengan baik dan benar." Mereka berdua menatapku kaget dan keheningan yang canggung pun terjadi. Apakah itu agak kasar pada mereka? Meskipun begitu, mereka tetap perlu mengetahui perasaanku agar mereka menghentikan ilusi mereka sendiri dan berhenti bertengkar dengan sia-sia. Untungnya, karantina sudah hampir selesai, jadi setidaknya aku akan keluar dari apartemen yang menyesakan ini dalam 2 hari. Ya ampun, itu adalah 2 hari terpanjang yang pernah ada. Tidak ada yang berbicara satu sama lain dan suasananya sangat buruk.
Ketika akhirnya berakhir, aku mengucapkan terima kasih dengan cepat dan bergegas menuju pintu. Janet, kita masih berteman kan? Ya, kamu juga masih temanku ya? Steven dan Gabe dengan tidak sabar menantikan jawabanku. Tapi aku hanya tersenyum pada mereka berdua lalu pergi. Sebenarnya, aku tidak yakin ingin berteman dengan salah satu dari mereka lagi. 2 minggu terakhir ini sangat aneh dan kacau, sehingga aku tidak bisa memikirkan apapun lebih jauh. Jadi, untuk saat ini, aku hanya akan menikmati kelegaan karena bisa keluar dari skenario aneh terjebak dengan 2 mantan itu dulu, bukan? Apa kau dengar semua yang baru saja kukatakan? Oh, ya ampun, maaf. Dan, tidak. Sumpah, aku tak sedang mengacuhkan temanku dengan sengaja. Aku hanya teralihkan oleh cowok di sebelah sana, Luka. Aku tahu, dia sangat tampan. Dan bagian terbaiknya adalah dia jomblo. Yap, dia putus dengan pacarnya beberapa bulan lalu. Dan hari ini adalah saatnya aku, Michelle Summer, akan membuat Luka Rodriguez jadi pacarku. Maksudku, kini hatinya pasti sudah sembuh, ya kan? Satu-satunya kelas yang kuikuti bersama Luka adalah bahasa Prancis, jadi sekarang atau tidak sama sekali. Kutulis sepucuk surat cinta dan meminta cowok di belakangku untuk memberikannya ke Luka. Jantungku rasanya berdetak semakin cepat, hingga guruku, Bu Davis, mencegatnya. Siapa yang mengoper surat di kelas? Tak ada ya? Mari kita lihat apa yang begitu penting sampai tak bisa menunggu sampai istirahat. Tunggu, apa beliau serius akan membacanya di depan seluruh kelas? Kusaksikan ia perlahan membuka surat itu. Oh, ampun. Seseorang tolong bantu dan hentikan beliau, tolong. Luka sayang, aku tersambar kilat cinta tepat sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tak bisa berhenti memikirkan senyummu yang manis dan bagaimana aku begitu terhanyut dengan matamu yang biru dan dalam. Aku menyukaimu dan ingin tahu apakah kau juga menyukaiku? Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, tapi untung bagiku, Bu Davis tak menyebutkan namaku. Phew. Aku melirik ke Luka. Dia terlihat begitu malu. Sungguh kegagalan besar. Saat aku menunggu bus, aku merasa agak sedih dengan semuanya. Kemudian hujan turun. Hebat. Dan melengkapinya, tiba-tiba ada mobil lewat dan mencipratiku. Aku betulan basah dari ujung kepala hingga kaki. Aku berteriak marah. Yang benar saja! Mobil itu tiba-tiba mundur, kemudian berhenti di sampingku. Aku menghela nafas saat jendela mobil itu terbuka. Hah? Luka? Apa? Aku minta maaf sekali, apa kau tak apa? Ya Tuhan, Luka sedang bicara padaku. Oke, tenang Michelle, bersikaplah santai. Oh, aku tak apa, itu salahku. Harusnya aku tak duduk di halte bus. Yang benar saja. Bagus sekali. Sempurna. Sekarang dia akan mengira aku ini orang aneh dan berlalu pergi. Tapi dia tak begitu. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, ayo masuk, akan kuantarkan kau pulang. Aku dan Luka? Sendirian di mobil? Terima kasih semesta. Dengan bersemangat aku masuk. Oh, ada 2 orang lain di kursi belakang. Dia mengenalkan mereka itu temannya Wesley dan Aubrey. Oh, baik sekali dia memberi kami semua tumpangan. Sementara 2 temannya mendengarkan musik di kursi belakang, aku bisa bicara dengan Lukas. Itulah saat aku tahu kalau kami punya banyak kesamaan lebih dari yang kuduga. Dia adalah penggemar berat DC Comics dan serial favoritnya adalah Arrow dan The Flash. Sama sepertiku. Oh, betapa aku berharap perjalanan ini tak akan pernah sampai ke rumahku. Malam itu, aku tak bisa lakukan apapun kecuali berbaring di kamar melamunkan betapa semua ini seakan tak nyata saat kemudian ponselku berbunyi. Bunda Maria yang Kudus. Seseorang tolong genggam tanganku. Luka barusan mengirimiku pesan. Hei Michelle, maaf sekali lagi membuatmu basah kuyup. Aku senang ngobrol denganmu. Apa aku bermimpi? Aku mencubit diriku untuk memastikan. Aduh. Tidak, ini sangat nyata. Kemudian satu hal berlanjut ke yang lainnya. Kami ngobrol hingga larut malam. Dan itu berulang hari demi hari. Dan hari berikutnya juga. Pada dasarnya kami bicara setiap malam. Dan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia mengajakku kencan. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Kencan. Wih. Dan bagian terbaiknya adalah dia ingin nonton film horor. Semua orang tahu cowok cuma menyarankan ini supaya si cewek akan memeluknya saat dia ketakutan.
Oke, Luka, aku suka cara berpikirmu. Dia memilih The Conjuring 3, jadi aku harus maraton nonton bagian 1 dan 2 dalam semalam. Sangat menakutkan, tapi aku rela lakukan apapun untuk Luka. Hari itu pun tiba, dan aku menghabiskan berjam-jam memilih baju yang paling imut. Tapi kemudian aku sampai di bioskop melihat Wesley dan Aubrey juga ada di sana. Melihat wajahku yang kaget, Luka berkata, "Oh, aku juga mengajak Wesley dan Aubrey. Ini akan jadi double date yang menyenangkan." Apa dia baru saja berkata double date? Oh, jadi ini masih termasuk kencan. Sungguh melegakan. Dia tak memberitahuku sebelumnya kalau Wesley dan Aubrey merupakan kekasih. Semua kejutan di film itu memang membuatku terus berpegangan pada lengan Luka. Kalian pikir aku akan senang dengan ini, kan? Tapi tak, aku tak senang. Kenapa? Karena aku bukan satu-satunya cewek yang berpegangan pada lengannya. Aubrey juga. Tidak, aku tak sedang bercanda. Halo, bukankah cowoknya juga duduk di sebelahnya? Syukurlah, film itu akhirnya berakhir. Karena melihat Aubrey bergelayut pada Luka bahkan lebih menyeramkan daripada filmnya. Setelah itu, Luka menyarankan kami pergi beli makanan Meksiko. Dengan senang aku setuju. Hanya saja, Wes dan Aubrey juga ikut. Tentu saja. Kemudian sebelum kami sempat memesan minuman, Wes menerima telepon dari ibunya dan harus pergi. Jadi tersisa kami bertiga di sana makan malam bersama. Suasananya canggung. Karena Aubrey terus saja bercanda sendiri dengan Luka. Sementara aku duduk di sana tak paham dan merasa seperti obat nyamuk. Memang itu menyebalkan, tapi paling tidak aku akan punya waktu sendiri bersamanya di perjalanan pulang untuk menebus semua ini, ya kan? Tapi kemudian Aubrey bergelayut di lengannya dan dengan suara diimut-imutkan bertanya, "Oh, ini sudah sangat larut malam. Luka, kau akan mengantarku pulang, ya kan?" Luka menoleh ke arahku dengan canggung. Tentu aku tak mau menarik perhatian, jadi kukatakan, "Jangan khawatir, aku bisa menelpon temanku. Dia bekerja di dekat sini dan shift kerjanya akan segera selesai." Yap, itu kebohongan besar. Akhirnya, dia tersenyum dan kemudian mereka pergi, meninggalkanku di sana sendiri. Aku memesan Uber dan pulang ke rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tak bisa berhenti memikirkan ada sesuatu yang mencurigakan tentang hubungan mereka. Tapi kemudian ku terima pesan dari Luka. "Aku senang sekali hari ini. Aku ingin tahu apa kamu mau jadi pacarku?" X. Apa? Harus kugosok mataku dan membacanya ulang. Ya Tuhan, benar-benar tertulis pacar di pesan itu. Jadi, itu artinya Luka dan Aubrey hanyalah sekedar teman dekat, itu saja. Aku tersenyum sambil menjawab ya padanya. Jadi, sejak saat itu, kami resmi pacaran. Sungguh menakjubkan. Ya, kecuali satu masalah yang sama. Dia selalu mengajak temannya ikut serta. Setiap hari. Kalian tahu Wesley dan Aubrey sekolah di SMA lain di dekat sini. Saat aku pertama kali bertemu mereka, kukira Luka hanya memberikan mereka tumpangan pulang karena hujan. Tapi ternyata dia mengantar mereka setiap hari. Mereka juga sering nongkrong bareng setelahnya. Jadi itu artinya Luka dan aku tak pernah punya waktu sendiri. Bahkan setengah jam pun tidak. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Sejak aku dan Luka resmi pacaran, Aubrey bahkan makin berani dari sebelumnya. Misalnya, suatu kali di taman, Luka sedang makan hotdog dan ada mustard di wajahnya. Aku tertawa kencang sekali dan menyuruhnya untuk tetap diam supaya aku bisa memotret wajahnya yang lucu. Tapi kemudian Aubrey langsung menoleh padanya, mengambil sebuah tisu dan mengelap bersih mustard itu. Dan tak hanya itu saja, dia bahkan minum dari gelasnya, menyuapinya cemilan dan sering memandang terpesona padanya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana dia bisa terang-terangan menggoda di depan Wes seperti itu? Nah, cewek itu sangat tahu caranya membutakannya. Terkadang dia mencium Wes di pipi atau membelai rambutnya. Jadi siapa yang sebenarnya dia sukai? Wes atau Luka? Kuputuskan untuk melakukan tes untuk cari tahu. Jadi aku merapat ke Luka dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Dan seperti yang kuperkirakan, Aubrey melotot padaku dengan mata cemburu. Kemudian, saat dia memilih helai rambutnya dengan jarinya, dia bertanya pada Luka. "Luka, Wes sibuk hari Jumat ini dan aku tak bisa melewatkan les menariku. Apa kau bisa mengantarku ke sana dan menunggu sampai kelasnya selesai?" Luka terlihat kikuk, tapi tak tahu harus berkata apa lagi. Dia bergumam, "Iya, tentu." Sekarang Aubrey mulai berlebihan. Aku perlu menunjukkan padanya kalau Luka tak tertarik padanya dan kalau dia harus mundur. Aku tahu itu agak terdengar jahat, tapi serius. Aku perlu mengambil sikap, kalau tidak aku bisa kehilangan pacarku. Jadi, pada malam Jumat, setelah Luka mengantar Aubrey ke kelas menarinya,
Aku menelpon Luka dan mengatakan padanya kalau ban sepedaku kempes. Iya, mungkin saja ku lubangi sendiri, tapi trik itu berhasil. Luka langsung menjemputku dan mengantarku pulang. Kemudian aku bertanya padanya untuk tetap tinggal karena ibuku memasak lasagna andalannya. Dia tak bisa berkata tidak pada ibuku, jadi Luka mengirim pesan ke Aubrey menyuruhnya pulang sendiri karena dia sibuk denganku. Berhasil! Hari berikutnya kami berempat nongkrong di kafe. Luka menyadari Aubrey terlihat sedikit lelah, jadi ia bertanya, "Hei Aubrey, apa kau tak apa?" "Oh, bukan masalah besar. Setelah kelas menari aku jalan pulang dan tiba-tiba hujan. Aku tak membawa payung karena kukira kau akan mengantarku pulang, jadi aku basah kuyup." Aku melirik Luka dan bisa lihat dia merasa sangat bersalah. Setelah ngobrol sebentar, aku ke toilet untuk menyegarkan diri. Itulah saat aku menangkap basah Aubrey menepuk-nepuk bedak ke wajahnya supaya ia terlihat lebih pucat. Aku tak percaya ini. Itu enggak banget. Aku perlu melabrak pembohong besar ini. Apa kau benar-benar mengira membuat Luka merasa bersalah akan membuatnya mencintaimu? Aku tak perlu membuatnya melakukan apapun, karena dia sudah mencintaiku. Dengan wajah terkejut aku berseru, "A- Apa kau bilang? Oh, dia tak memberitahumu? Luka dan aku dulu pacaran, tapi kemudian aku bosan padanya dan putus dengannya. Dia sangat terpukul. Sekarang melihatnya bersamamu, aku sadar aku membuat kesalahan. Dia seharusnya bersamaku. Ya Tuhan, aku tak percaya apa yang baru saja dikatakannya. Bagaimana bisa dia menyembunyikan ini dariku? Aku tak bisa menahan amarahku lagi. Kau ini psycho yang gemar bermain trik kotor kapan saja." Lalu aku bergegas keluar toilet dan menabrak Luka. "Apa kau baru saja membentak Aubrey? Jangan jahat begitu. Dia itu sakit karena aku pergi denganmu kemarin." Ah, hebat sekali. Sekarang Luka hanya mendengarku berteriak dan sekarang mengira aku ini yang jahat. Tapi kemudian aku sadar Aubrey benar. Luka jelas masih cinta padanya. Karena kalau tidak, dia pasti sudah menanyakan dulu versi ceritaku sebelum membelanya begitu cepat. "Luka, kurasa sebaiknya kita putus saja karena jelas kau masih punya perasaan terhadap Aubrey." Kemudian tanpa membiarkannya berkata apapun, aku mengabaikannya dan pergi. Hari berikutnya, kuputuskan untuk bangun lebih pagi dan pergi lari mencoba untuk menjernihkan pikiran. Tapi, segera saat kubuka pintunya, kulihat Luka berdiri di sana. Aku bersikap seolah dia tak terlihat dan hendak jalan pergi. Tapi dia meraih lenganku dan berkata, "Tolong, Michelle, paling tidak dengar aku dulu." Jadi, kami duduk di teras dan Luka menceritakan semua padaku. Ternyata memang benar Luka dan Aubrey dulunya pacaran, tapi mereka bertengkar sepanjang waktu. Jadi dia putus dengannya dan mereka tetap berteman. Dia tak memberitahu hubungan mereka di masa lalu karena dia kira itu bukan masalah besar karena semua sudah berakhir sekarang. Dia bilang setelah aku memutuskannya, dia bicara ke Aubrey untuk cari tahu apa yang terjadi antara aku dan dia. Itulah saat Aubrey mengaku kalau dia masih cinta dengannya dan hanya memacari Wesley supaya dia bisa berada di dekatnya. Luka menolaknya dan dia mulai menangis, yang mana menyebabkan make up-nya luntur. Itulah saat Luka menyadari kalau aku benar soal Aubrey pura-pura sakit. Lalu Luka menegaskan kalau perilaku licik Aubrey itu membuat mereka tak bisa berteman lagi. "Michelle, aku minta maaf. Seharusnya aku tahu apa yang dia lakukan dan mengutamakanmu. Aku janji itu tak akan terulang." Kasihan Luka, aku tak tahan melihatnya terlihat begitu murung. Sejujurnya, yang dia lakukan hanyalah berusaha menjadi teman yang baik untuk Aubrey. Luka berhak mendapat kesempatan lain, ya kan? Jadi, dengan tersenyum aku memeluknya erat. Sejak saat itu, hubungan kami berdua membaik. Wesley akhirnya tahu kalau Aubrey hanya memanfaatkannya untuk dekat dengan Luka. Jadi dia putus dengannya. Kisah cinta kami tentunya penuh liku. Tapi semuanya sepadan. Karena aku tulus mencintai Luka, dan aku juga suka bagaimana dia peduli dengan teman-temannya dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Jadi, aku hanya minta padanya waktu sendiri setiap hari Jumat. Ngomongin soal hari Jumat, aku tak sabar untuk yang satu ini, karena Wesley bilang padaku kalau Luka menyiapkan sesuatu yang spesial untukku. Ih, aku sangat senang. Maaf guys, tapi kalian tak tahu apa itu, karena ceritaku harus berakhir di sini. Mungkin lain waktu.